Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya seorang Jokowi mulai merasa IKN ini akan gagal ya. Menurut pengamat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kenapa seorang Jokowi tidak sekarang ini mengatakan belum merasa siap untuk pindah ke IKN. Dan bahkan ya ditanya oleh wartawan ya kapan Pak mau pindah ke IKN. Jawaban seorang Jokowi malah berbalik tanya. Dengan berbalik tanya di situ ya kata Rocky Gerung ya Jokowi mulai merasa dirinya bahwa IKN itu akan gagal. Bisa saja pertanda ini akan mangkrak begitu kan. Dengan asumsi yang kemudian diprediksi seorang Jokowi Juli ya ini akan bisa pindah ke IKN. Jalannya masih berlumpur di situ begitu kan. 17 Agustus ini katanya dibagi dua dan sebagainya. Ya, secara logika masuk akal sih sebenarnya dengan logika apa yang kemudian disampaikan oleh Rocky Gerung. Ya, secara tidak langsung seperti itu begitu kan ya. Kalau ini IKN ini mangkrak dan gagal yang sudah menghabiskan triliunan di situ begitu, maka ya kegagalan dari seorang Jokowi ya inilah ya bisa dikatakan sebagai Bapak Presiden infrastruktur yang gagal. Seorang Bambang ya sebagai ketua awal mereka tidak berani mereka ya. Mereka tidak tidak kuat dengan tekanan-tekanan sana sini dan sekarang diganti oleh Pak Bas ya. Silakan. Pak Bas mengatakan ya belum siap kalau Juli, kalau Oktober ya diupayakan di situ begitu ya. Di Oktober kan Jokowi kan sudah pindah begitu kan. Ini gimana begitu? Mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Sepertinya gara-gara ya yang asal geser ke lokasi IKM ya. IKN dari lokasi yang direkomendasikan konsultan asing. Akibatnya nggak punya sumber air bersih. Dia di bawah tanah ada gas dan batu bara. Nggak ada layak jadi kota. Buang-buang uang rakyat Konoha. Ini komentar dari netizen ya. Lebih dari 72 triliun. Jokowi dan para pembantunya yang terkait dengan IKN harus bertanggung jawab atas ludesnya uang negara cuma untuk bangun ambisi pencitraan pemerintahannya. Ya, terus kemudian ada yang berkomentar lagi hutang segitu banyak rakyat dicekik dan segala kenaikan pajak malah dibikin yang enggak harus diberat kalau mangkrak seperti itu. Ini komentar dari netizen loh ya. Seorang Jokowi dikritik oleh rakyatnya sendiri hari ini ya. Di detik-detik akhir lengser ya pada Oktober nanti seorang Jokowi begitu tragis mereka. Mengapa saya katakan seperti itu? Kereta api mengalami kerugian, kereta cepat mengalami kerugian luar biasa, WK, BUMN dan sebagainya mengalami kerugian luar biasa. Inilah akibatnya pemimpin yang kemudian tidak punya terobosan baru ya. Sekarang kemana pendukung-pendukung mereka? Apakah tidak merasakan bahwa ya bahan-bahan pokok sekarang mahal? Ya semoga saya pribadi sebagai rakyat kecil menitipkan harapan kepada seorang Prabowo. Jangan tiru seorang Jokowi dan jangan lanjutkan apa yang kemudian ya dilakukan oleh seorang Jokowi. Beban dari seorang Prabowo ketika kampanye mereka banyak program mereka yang ditawarkan. Makan siang gratis, pendidikan gratis, membangun rumah begitu kan ya. Dan bahkan menaikkan gaji para guru dan para pejabat. Wah, ini gimana begitu? Tambah lagi utang-utang di situ. Apalagi beban dari utang seorang Jokowi kepada seorang Prabowo. Makanya bos ya, mau diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang pinter, punya pemimpin yang terobosan yang baru mereka tidak mau. Ini gimana begitu? Ya sekarang kita juga merasakan sendirilah bagaimana nasib rakyat hari ini. Ya beli apa-apa serba mahal, bela ini mahal, serba mahal dan semuanya. Ya mungkin ya benar apa yang dianalisis oleh seorang Rocky Gerung bahwa seorang Jokowi ya merasa IKN gagal. Bahkan mari kita baca, kota itu harus dekat sumber air, misalnya sungai. Kalau jauh dari sumber air ya susah dan biayanya cukup besar untuk ya pengadaan air. Emang nggak mikir si Jokowi ini? Ini komentar dari netizen ya. Bagaimana bisa punya cadangan air lah wong di situ ya hutan akasia dan kebun sawit ya subkontraktor nggak tahu sudah dibayar atau belum.
Rumah makan pakai sistem IOH atau UPay ya, dan nggak pakai kasbon lagi. Takut bangkrut kalau nggak dibayar. Ini komentar dari netizen. Itu belum lagi ya masyarakat yang ada di KN hari ini, yang kemudian ya pertama diusir sana sini, terus kemudian beban yang kemudian uang yang kemudian tanahnya dipakai masih belum selesai semuanya. Ini banyak di situ begitu kan ya. Masyarakat ya, apalagi masyarakat ya, ini sekelas orang pribuminya sendiri di situ malah kabarnya diusir begitu kan. Ini gimana coba? Demi apa? Demi ambisi seorang Jokowi membangun IKN ya. Apakah seorang Jokowi tidak belajar ya dengan negara-negara yang lain yang ada? Bagaimana Kamboja mereka gagal ya untuk memindahkan ibu kotanya. Brazil juga mereka gagal. Kata Rocky Gerung, jangan-jangan seorang Jokowi ini dibohongi oleh menteri-menteri mereka. Ya sungguh tragis luar biasa tragisnya. Kasihan ya kepada seorang Jokowi begitu ya. Kalau kita melihat dengan negara kita diacak-acak punya hutang sudah berapa triliun di situ begitu. Saya merasakan sekali karena bahan-bahan pokok sekarang serba mahal. Kita lihat saja begitu kan. Orang yang tertawa hari ini mungkin belum nyampe kepada dirinya ya. Cari pekerjaannya susah dan sebagainya. Mari kita baca ini. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai merasa proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur akan gagal. Pasalnya ketika ditanya rencana pindah kantor IKN ya pada Juli ini, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap. Sehingga tidak jadi pindah. Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal, ucapnya. Dan menurutnya Jokowi sekarang pada rapat dengan para menterinya di istana membahas perpindahan IKN pada bulan Juli ini. Kata Rocky Gerung merasa para menteri akan memberi alasan agar rencana pindah ditunda. Bahkan sebetulnya Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan memulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik, air, karena dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap. Jokowi menyampaikan ketika ditanya rencana untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024 malah bertanya, kita tunggu Oktober saja. Ini gimana begitu? Ini gimana? Coba kita bayangkan ya, kalau ini mangkrak sama dengan Hambalang, mereka akan mangkrak juga begitu kan. Ini warisan presiden. Artinya apa? Artinya Pak SBY membangun infrastruktur gagal. Seorang Jokowi kalau ini benar-benar mangkrak dan IKN ibu kota tidak pindah ke Kalimantan, wah ini juga saya rasa akan menjadi catatan penting kegagalan dari seorang Jokowi. Makanya ya mencari pemimpin itu jangan melihat dari karena masuk gorong-gorong, karena pencitraan dan sebagainya, tetapi melihat punya terobosan baru enggak ya, punya pemikiran baru enggak ya, apa yang diberikan kepada rakyat. Kok rakyat dijekik sana sini, dijekik oleh pajak, dijekik kebutuhan-kebutuhan pokok, dijekik dengan pendidikan yang begitu luar biasa besarnya, juga dijekik dengan dengan pendidikan yang kemudian katanya UKT mahal dan sebagainya. Ini gimana coba ya? Apakah tidak merasa masyarakat hari ini begitu? Ya, wallahu alam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.